أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المطففين ويل للمطففين ويل celakalah lil mutaffifin bagi orang-orang yang curang. Wailun ini maknanya dua. Yang pertama doa atau ancaman kebinasaan. Makna yang kedua, wailun itu adalah salah satu lembah di neraka. Lil mutaffifin, orang-orang yang curang. Jadi orang-orang yang curang, terutama curang dalam timbangan, dalam konteks penjelasan surat ini, itu diancam dengan kebinasaan dan kelak pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam salah satu lembah di neraka. Al-mutaffifin berasal dari kata toffa yang bermakna melompati pagar. Jadi melompati pagar berarti orang yang sudah tidak lewat pintu pagar. Dia sudah nerobos, dia sudah nyerobot, dia sudah melakukan hal-hal yang keliru. Mutaffifin makna yang kedua berasal dari kata tofif, sepele. Artinya orang yang curang sebenarnya dia mengambil sesuatu yang sepele, yang sedikit. Kalau banyak bisa ketahuan, makanya yang diambil cuma sedikit. Atau bisa juga bermakna yang dia ambil yang berupa keuntungan yang curang itu sebenarnya sepele, sedikit dibandingkan siksa yang kelak akan mereka terima. Alladzina, yaitu orang-orang idzaktalu, apabila mereka meminta timbangan alan nasi kepada manusia, yastaufun, mereka meminta untuk dipenuhi bahkan dilebihkan. Di sini menariknya adalah kata Allah. Jadi orang mutaffifin itu adalah orang yang meminta timbangan ala atas. Jadi seolah-olah yang diminta itu ada di bawah dan yang meminta orang-orang yang curang itu ada di atas. Menandakan bahwa orang ini memiliki power, memiliki kekuatan. Kalau kemudian yang diminta itu adalah orang yang sama powernya, mereka takut. Jadi ada sisi penindasan di sini, intimidasi dari orang yang punya kekuatan untuk menekan orang lain agar mereka itu menimbang sesuatu yang pas, yang sempurna, bahkan dilebihkan. Wa idza kalu, dan apabila kalu mereka yang menimbang hum kepada manusia annas, awwazanu, kalu itu menakar ya, hum kepada annas, awwazanu atau menimbang al-mutaffifin ini hum kepada annas, yuksirun mereka mengurangi. Karena memang yang menjadi mitra itu orang yang lemah di bawah, maka kemudian mereka merasa memiliki kemampuan, kekuatan, wewenang untuk memperdaya mereka, untuk mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Nah, di sini maknanya orang yang curang dalam timbangan itu pertama ciri-cirinya merasa memiliki kekuatan lebih dari orang yang dicurangi, sehingga memiliki kemauan dan selalu mencari kesempatan untuk melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Ala yadhunnu, tidakkah ia menduga, ulaika mereka itu, ala yadhunnu, tidakkah menduga, ulaika mereka itu, annahum sesungguhnya mereka mab'utsun, akan dibangkitkan. Ini peringatan keras kepada orang yang curang. Tidakkah mereka menduga, tidakkah ada keyakinan di hati mereka sedikit pun bahwa kelak mereka akan dibangkitkan. Kata yadhunnu itu merupakan satu keyakinan yang masih ada keraguan, tapi lebih banyak yakinnya. Kalau dipresentasikan yakinnya mungkin 70%, ragunya 30%. Jadi sebenarnya orang-orang yang
curang dalam timbangan, itu bisa saja adalah orang yang beriman kepada hari kebangkitan, tetapi masih ada keraguan di hati mereka akan kepastian siksa atau balasan kelak pada hari kebangkitan. Makanya kemudian keraguan itulah yang menggerakkan mereka untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Yaumin azim, pada hari yang sangat agung. Kapan itu? Yauma, pada hari yaqumu, berdiri annasu, manusia, li rabbil alamin, di hadapan Tuhan semesta alam. Kalla, hati-hatilah, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya, kitabal fujjari, kitab al-fujjar, para pendurhaka, la, sungguh, fi, di dalam, sijin. Jadi orang yang curang itu adalah orang yang durhaka, dan kitab orang yang durhaka itu benar-benar ada di dalam sijin. Wama, dan apa, adroka, yang membuatmu tahu, ma sijin, apa sijin itu, tahukah kamu apa sijin itu? Ya. Kata ma adroka di dalam Al-Quran itu digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa besar yang terkait dengan alam atau dimensi metafisis, hal-hal yang gaib yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hal metafisis. Makanya kemudian digunakan lafaz ma adraka, tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Karena metafisis Lailatul Qadar hanya Allah yang tahu. Contoh lagi, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu tentang hari pembalasan? Hari pembalasan, hari kiamat, itu peristiwa besar, sifatnya metafisis juga, hanya Allah yang tahu. Makanya kemudian digunakan lafal ma adraka, termasuk ma adraka ma sijin, wa ma adraka ma sijin. Jadi sijin itu merupakan hal yang besar yang bersifat gaib yang hanya Allah yang tahu. Kitabum marqum, Allah memberikan sedikit bocoran tentang sijin itu. Apa kitabum marqum? Sijin itu adalah kitabum marqum, catatan amal. Kitab marqum yang dicatat. Apa yang dicatat? Semua amal perbuatan manusia, khususnya orang-orang yang ingkar, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai marqum itu adalah segel, cap. Jadi setiap kitab kelak pada hari kebangkitan itu sudah memiliki cap, memiliki label tertentu, segel tertentu, sehingga tanpa membuka pun, melihat capnya saja, melihat segelnya saja di sampul, orang sudah paham bahwa kitab ini adalah kitab yang berisi kejelekan-kejelekan para pendurhaka. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Wailun, celakalah, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kebangkitan, pada hari pembalasan, lil mukadzibin, bagi al mukadzibin, para pendusta. Siapa para pendusta itu? Salah satunya adalah orang yang curang di dalam takaran atau dalam timbangan. Mereka sebenarnya melakukan kecurangan karena di hatinya sudah ada kedustaan atau pengingkaran terhadap adanya hari kebangkitan. Para pendusta atau para pengingkar, alladzina, yaitu orang yukadzibuna, yang mengingkari, biyaumiddin, akan hari pembalasan. Akan hari pembalasan. Jadi tidak mungkin orang yang meyakini adanya hari pembalasan itu akan melakukan kecurangan. Hanya orang-orang yang curang, hanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang yang ada pengingkaran di hatinya walaupun sedikit terhadap adanya hari pembalasan. Orang mencuri ketika dia yakin betul kelakuannya kelak pada hari kiamat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang adil,
pasti tidak akan pernah mencuri. Orang yang berbohong ketika waktu itu dia ingat, dia meyakini akan adanya balasan terhadap kebohongannya, pasti tidak akan melakukan kebohongan. Seluruh kemaksiatan, seluruh kecurangan itu berasal dari minusnya, nihilnya keyakinan terhadap adanya hari pembalasan itu. Wa ma yukadzibu, dan tiadalah mengingkari, menustakan bihi akan hari pembalasan, illa kecuali kullu mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas, asimin lagi berdosa. Orang melakukan dosa itu satu hal yang bisa membuat orang ragu terhadap adanya hari kebangkitan. Tapi kalau selalu melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka keraguannya terhadap adanya hari kebangkitan, hari pembalasan akan semakin tebal. Makanya bahasa Al-Quran, mu'tadin, orang yang melampaui batas, dalam arti terus menerus melakukan kecurangan, kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mantap di hatinya akan pengingkaran terhadap adanya hari pembalasan. Idza, apabila tutla dibacakan alaihi kepada orang yang ingkar, ayatun, ayat-ayat kami, qala, ia berkata, asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, karena sudah hatinya ingkar kepada adanya hari kebangkitan sebab dosa-dosa yang biasa ia lakukan. Maka kemudian ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan itu, mereka berkata bahwa semua ayat-ayat tersebut hanyalah dongeng atau cerita-cerita hayalan saja yang dibikin oleh orang-orang terdahulu. Kala, sekali-kali tidak, bal, bahkan, rona, menutupi, ala qulubihim, atas hati mereka, makanu yaksibun, ma apa kanu yang biasa yaksibun mereka kerjakan, pengingkaran terhadap adanya hari kebangkitan karena dosa-dosa yang biasa mereka kerjakan, sehingga kemudian menutupi hati mereka. Hati yang tertutup tidak mungkin akan percaya terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga tidak akan percaya tentang adanya hari pembalasan. Di sini kata Nabi Muhammad SAW, setiap orang melakukan dosa maka hatinya ada satu titik hitam. 2 kali melakukan dosa maka ada 2 titik hitam. Maka semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak titik hitam yang akan menutupi hatinya. Kalau hatinya sudah hitam, maka hati itu tidak akan bisa melihat secercah cahaya kebenaran dari ayat-ayat Allah. Kata rona di sini bermakna karam. Hati kalau sudah sering ketempelan dosa, maka ia seperti kaca yang berkarat, tidak bisa dibikin cermin. Semakin banyak karat, kaca itu tidak bisa memantulkan bayangan yang sebenarnya, buta. Kala, sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya para pendusta atau para pengingkar akan adanya hari kebangkitan itu, termasuk al-mutaffifin, orang yang curang, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idin, pada hari kebangkitan, pada hari pembalasan, la mahjubun, benar-benar akan terhijab. Ketika hati sudah berkarat, tertutup oleh noda hitam dosa dan mengingkari akan adanya kebenaran Al-Quran, maka oleh Allah orang tersebut akan dihijab dari rahmatnya. Kelak pada hari kiamat, jangankan melihat Allah, untuk sampai kepada tempat-tempat terhormat yang penuh nikmat, orang itu tidak akan pernah merasakan
karena orang itu sudah terhijab, terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, summa kemudian innahum, sesungguhnya mereka, lasalul jahim, sungguh akan sampai atau masuk al jahim, kepada neraka jahim. Jadi hanya neraka jahimlah yang layak menjadi tempat bagi mereka. Ngapain hati mereka yang sudah tertutup oleh karat-karat dosa dan pengingkaran terhadap adanya hari kebangkitan untuk berada di surga, maka nerakalah tempat yang layak bagi mereka. Summa kemudian yuqalu, dikatakan, hadza ini alladzi yang kuntum, kalian bi, dengan alladzi tukadzibun, kalian ingkari. Ketika mereka masuk ke neraka jahim, maka Allah mengatakan kepada mereka, malaikat berkata kepada mereka, inilah hari pembalasan, inilah siksa yang kalian dulu di dunia selalu ingkari. Jadi di sini teman-teman ada kaitan antara perbuatan dosa yang menutupi hati. Ketika hati sudah tertutupi oleh dosa-dosa yang biasa kita lakukan, maka hati itu sulit untuk menerima cahaya kebenaran. Ketika sudah sulit menerima cahaya kebenaran, maka hati itu mudah untuk ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sabda Rasulullah, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kemudian cenderung dan condong untuk mengingkari akan adanya hari pembalasan. Hati yang sudah tidak bergetar, sudah tidak menerima adanya hari pembalasan, maka hati itu akan cenderung condong untuk melakukan berbagai macam maksiat dan kemungkaran. Salah satunya adalah curang di dalam timbangan dalam perdagangan. Jadi al-mutaffifin, orang yang curang dalam timbangan, itu merupakan salah satu indikasi dari orang-orang yang hatinya sudah tertutup oleh dosa-dosa yang biasa mereka laksanakan. Jelas kelak pada hari kiamat orang seperti itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dekat dari murkanya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun sebenarnya sudah akan mereka rasakan. Semoga kita terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.